Selamat datang di dapur saya. Kali ini saya ingin sharing cake yang sempat menjadi tren beberapa waktu lalu. Meskipun saat ini sudah mulai turun pamor, tetapi cake berwarna merah marun dengan krim kejunya tetap menjadi pilihan bagi banyak orang. Karena penampilannya yang cantik dan juga rasanya yang enak. Untuk mendapatkan rasa krimnya yang enak tapi tidak enek, maka saya menggunakan campuran dari 2 macam cream cheese. Jadi sebaiknya teman-teman jangan menggantikan bahan resep saya ini jika ingin mendapatkan cita rasa yang sama. Karena penggunaan cream cheese yang berbeda, tentu akan berbeda pula rasanya. Nah, yuk langsung ke cara buat. Pertama-tama, ayak coklat bubuk satukan dengan tepung terigu yang sudah diayak juga sebelumnya. Tambahkan garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian, siapkan satu wadah atau gelas, tuang masuk susu cair. Tambahkan dengan air perasan jeruk nipis dan pewarna merah, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan pewarna, bisa gantikan dengan jus dari buah bit. Nah, sekarang masukkan unsalted butter ke mangkok mixer. Untuk kocokan mixer, gunakan yang kocokan Y seperti di video. Kocok sampai menteganya lemas, lalu tambahkan dengan gula halus secara bertahap. Tambahkan pula vanila ekstrak dan kocok sampai tercampur rata. Setelah terlihat lembut, masukkan telur satu persatu. Setelah telurnya dimasukkan, kocok lagi kurang lebih 2 menit. Kemudian, turunkan kecepatan mixer, lalu masukkan campuran tepung dengan susu secara bergantian. Bagi dalam 4-5 tahap, di mana dimulai dengan tepung dan diakhiri dengan tepung pula. Setiap penambahan tepung maupun susu selalu beri jeda sampai tercampur rata, baru tambahkan lagi. Di sini saya bagi dalam 4 tahap untuk penambahan susu dan 5 tahap untuk penambahan tepung. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dimulai dengan tepung dan diakhiri dengan tepung. Setelah semua tepung dan susu tercampur rata, hentikan pengadukan. Gunakan bantuan spatula, aduk sampai tercampur rata. Kemudian, tuang air perasan jeruk nipis ke wadah berisikan baking soda. Campuran ini akan tampak berbuih, aduk rata, lalu segera tuang masuk ke dalam adonan cake. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan 2 cetakan bulat, lalu tuang adonan ke dalam 2 cetakan tersebut dengan sama banyak. Gunakan spatula, ratakan adonan dalam cetakan. Setelah itu, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya.
Panggang dengan api atas bawah di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai matang. Setelah matang, keluarkan dari cetakan dan dinginkan di atas rak. Setelah cake-nya dingin, bungkus dengan plastik wrap dan masukkan ke dalam kulkas. Biarkan selama beberapa jam atau semalaman supaya cake-nya mengeras dan mudah untuk dibelah dua. Setelah cake-nya mengeras, keluarkan dari kulkas lalu belah menjadi dua bagian sama tinggi. Cake ini memang bentuknya cembung, yaitu bagian tengah atasnya lebih tinggi dari bagian sekeliling samping. Karena itu perlu dipotong dan diratakan. Sisihkan keempat lembaran cake yang telah dipotong sama tinggi. Sisa dua bagian potongan atas yang cembung itu diremas-remas, lalu panggang di oven sekitar 5 menit supaya lebih garing. Setelah itu keluarkan dari oven, lalu blender supaya menjadi remahan-remahan yang halus. Sisihkan untuk digunakan sebagai hiasan taburan di atas polesan cream cheese. Sekarang persiapkan bahan polesannya. Campurkan cream cheese dengan mascarpone cheese yang sudah disimpan di suhu ruang supaya tidak keras saat digunakan. Kocok dengan menggunakan kocokan Ye sampai tercampur, lalu tambahkan dengan vanila ekstrak. Kocok kurang lebih selama 2-3 menit. Kemudian masukkan gula halus secara bertahap. Kocok lagi sampai gulanya larut. Setelah kurang lebih 3 menit pengocokan atau setelah gulanya larut dan tercampur rata, hentikan pengocokan. Lalu keluarkan dari mangkok mixer dan pindahkan ke wadah lain. Setelah itu, gunakan kembali mangkok mixer, masukkan whipped cream yang dingin, lalu kocok menggunakan kocokan telur dengan kecepatan sedang sampai whipped creamnya mengembang ringan dan mencapai soft peak. Hentikan pengocokan, masukkan campuran cream cheese secara bertahap, lalu kocok lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, siap dipakai sebagai bahan polesan cake. Ambil satu lembar cake, poleskan dengan bahan polesan, lalu tumpuk lapisan cake kedua di atasnya. Dan poles lagi dengan bahan polesan. Lakukan sampai keempat lembar cake bertumpuk menjadi satu. Setelah itu, beri bahan polesan di sekeliling samping cake dan di bagian atas cake. Lalu poles, ratakan dengan menggunakan pisau pengoles. Sementara itu, cuci bersih kacang tanah, lalu sangrai kacang tanahnya sampai matang. Saya menggunakan air fryer dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 6 menit sambil sesekali diaduk-aduk. Tentunya jika jumlah kacang tanahnya lebih banyak,
maka dibutuhkan pula waktu yang lebih lama. Setelah kacang tanahnya matang, kupas kulitnya, lalu cincang-cincang kasar. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, aduk rata, dan siap untuk dipakai sebagai bahan taburan. Nah, sekarang tibalah di tahap akhir menghias cake-nya. Tentunya teman-teman bisa menghias cake sesuai dengan kreativitas dan selera masing-masing. Karena cake ini saya buat untuk ulang tahun mama saya, maka saya menghiasnya dengan menggunakan cetakan love dengan menaburkan remah-remah cake. Sedangkan di luar cetakan, saya taburkan dengan bahan taburan kacang tanah. Kemudian, untuk tambahan tampilan yang lebih memikat, saya beri lingkaran pita merah di sekeliling bagian bawah cake. Setelah itu, angkat dan lepaskan cetakan love-nya. Oh ya, cetakan love ini saya buat sendiri dari lipatan aluminium foil. Nah, terakhir, sematkan hiasan tulisan Happy Birthday. Selamat merayakan hari spesial dengan orang-orang terkasih dan selamat menikmati sensasi nikmatnya red velvet cake. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.